Kisah Abu Salamah, sahabat Rasulullah yang pertama hijrah ke Habsah dan Madinah. Abu Salamah bin Abdul Asad adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. Ia termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam dan berhijrah ke Habsah dan Madinah. Ia juga merupakan saudara sepersusuan Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib, karena ia disusui oleh Suwaibah, seorang hamba sahaya milik Abu Lahab. Kehidupan sebelum Islam. Abu Salamah lahir di Makkah dari kabilah Bani Mahzum, salah satu kabilah kuat dan terhormat di kalangan Quraisy. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abdul Asad, tetapi ia lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Salamah. Ayahnya adalah Abdul Asad bin Hilal, dan ibunya adalah Barah binti Abdul Muthalib, yang merupakan bibi dari Rasulullah. Abu Salamah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, berani, dan mahir dalam menunggang kuda. Ia juga memiliki akhlak yang baik dan hati yang lembut. Ia menikahi Ummu Salamah, seorang wanita cantik dan solihah dari kabilah yang sama, Bani Mahzum. Dari pernikahan mereka, lahir 4 orang anak, yaitu Salamah, Umar, Zainab, dan Durrah. Kehidupan setelah Islam. Ketika Rasulullah mulai menyeru manusia untuk beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam, Abu Salamah termasuk orang-orang yang segera menyambut seruan tersebut. Ia memeluk Islam bersamaan dengan Utsman bin Maz'un, Ubaidah bin Al-Harits, dan Abdurrahman bin Auf, setelah 10 orang pertama yang baiat kepada Rasulullah. Abu Salamah dan keluarganya mengalami berbagai macam cobaan dan ujian dari kaum kafir Quraisy, yang tidak senang dengan dakwah Rasulullah. Mereka ditindas, disiksa, dan diusir dari rumah mereka. Abu Salamah dan istrinya bahkan pernah dipisahkan oleh keluarga mereka, yang tidak rela melihat mereka berhijrah ke Madinah. Untuk menghindari kezaliman kaum Quraisy, Abu Salamah dan keluarganya mengikuti perintah Rasulullah untuk berhijrah ke Habsah, sebuah negeri di Afrika yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijak, yang tidak akan membiarkan ada kezaliman di bawah pemerintahannya. Mereka berhijrah ke Habsah bersama 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan lainnya, pada tahun 615 Masehi. Di Habsah, Abu Salamah dan keluarganya hidup dengan damai dan tenang, tanpa gangguan dari kaum Quraisy. Mereka mendengar kabar bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam, sehingga mereka kembali ke Makkah. Namun, ternyata kabar tersebut adalah kabar palsu, yang disebarkan oleh kaum Quraisy untuk menipu kaum muslimin. Abu Salamah dan keluarganya kembali menghadapi siksaan dan penindasan dari kaum Quraisy. Ketika Rasulullah mendapat izin dari Allah untuk berhijrah ke Madinah, sebuah kota yang menyambut kaum muslimin dengan hangat dan penuh kasih sayang, Abu Salamah termasuk orang yang pertama dan bergegas menyambut perintah tersebut. Ia berhijrah ke Madinah bersama keluarganya, meninggalkan harta benda dan tanah airnya demi Allah dan Rasul-Nya. Perjuangan di jalan Allah. Di Madinah, Abu Salamah menjadi salah seorang sahabat yang setia dan aktif dalam membantu dan mendukung Rasulullah. Ia turut serta dalam berbagai peperangan dan ekspedisi yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan lain-lain. Ia juga menjadi salah seorang pemimpin pasukan yang dikirim oleh Rasulullah untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Abu Salamah dikenal sebagai seorang yang gagah berani dan tidak takut mati di jalan Allah. Ia selalu berada di barisan depan dan berjuang dengan penuh semangat. Ia juga memiliki kecintaan yang besar kepada Rasulullah, dan selalu berusaha untuk meniru akhlak dan sunnah beliau. Ia juga menjadi salah seorang yang mengambil kitab-kitab ilmu dari Rasulullah dengan tangan kanannya. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keberanian dan kesetiaan Abu Salamah adalah ketika ia terluka parah di Perang Uhud. Ia terkena panah musuh yang menembus perutnya, sehingga ususnya keluar. Ia segera memasukkan kembali ususnya ke dalam perutnya, dan terus berjuang sampai akhir peperangan. Ia tidak peduli dengan luka yang dideritanya, asalkan ia bisa membela agama Allah dan Rasul-Nya. Wafatnya, luka yang diderita oleh Abu Salamah di Perang Uhud tidak kunjung sembuh, bahkan semakin parah. Ia terus berobat dan berdoa, tetapi Allah telah menetapkan ajalnya. Ia wafat pada bulan Jumadil akhir tahun 4 Hijriah, di usia yang masih muda, yaitu sekitar 37 tahun. Ketika menjelang ajalnya, Abu Salamah berwasiat kepada istrinya, Ummu Salamah, agar ia bersabar dan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak diridai Allah. Ia juga berpesan agar ia tidak menikah lagi setelah ia meninggal, kecuali dengan Rasulullah. Ia berkata, "Aku tidak tahu seorang pun yang lebih baik daripada Rasulullah, dan aku tidak tahu seorang pun yang lebih baik daripada engkau untuk Rasulullah."
Ummu Salamah menangis dan bersedih atas kepergian suaminya, yang sangat dicintainya. Ia mengucapkan doa yang diajarkan oleh suaminya, yaitu, "Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku, dan gantilah aku dengan yang lebih baik daripada itu." Allah mengabulkan doa Ummu Salamah, dan memberinya pengganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah. Setelah masa idahnya berakhir, Rasulullah melamar Ummu Salamah dan menikahinya. Ummu Salamah menjadi salah seorang istri Rasulullah yang paling cerdas dan paling banyak meriwayatkan hadits. Abu Salamah meninggalkan warisan yang berharga bagi umat Islam, yaitu anak-anaknya yang solih dan solihah, yang meneruskan perjuangan ayah mereka di jalan Allah. Anak-anak Abu Salamah juga menjadi sahabat Rasulullah, dan mendapatkan kehormatan dan kasih sayang dari beliau. Mereka adalah Salamah, Umar, Zainab, dan Dura. Abu Salamah adalah seorang sahabat yang patut dicontoh dan dihormati oleh umat Islam. Ia adalah seorang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Ia adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari segala sesuatu. Ia adalah seorang yang rela berkorban harta, jiwa, dan raga demi agama Allah. Ia adalah seorang yang mendapatkan syahadah dan syafaat dari Allah dan Rasul-Nya.